pituturan yang Bapak sayangi, Bapak hormati, yang nguri-nguri kabudayan yang Bapak hormati. Ya, kalau beberapa kali tadi bicara tentang makanan, ini saya akan membahas mengenai minuman. Ya, ini bukan soal branding ya, ya bukan soal brand. Ya, namanya Kopi Klothok. Ya, Kopi Klothok. Ini bukan soal perusahaan ya, sekali lagi ini bukan soal perusahaan. Tapi Kopi Klothok, ya seperti ini ya. Ini kopi yang sebenarnya sudah sejak lama ada ya di masyarakat, terutama di pesisir. Ya, cara membuat kopi. Ya, namanya Kopi Klothok. Kenapa disebut dengan Kopi Klothok? Karena ketika membuat kopinya itu direbus. Jadi kopinya itu memang harus kopi lelet, jenis lelet. Jadi sangat lembut sekali ya. Ya kalau merosting itu ya itu dibuat yang sangat lembut sekali. Nah, supaya apa? Supaya bisa direbus. Supaya bisa direbus. Nah, jenis kopinya pun juga harus ditentukan. Tidak jenis kopi robusta, tetapi jenis kopi yang arabica yang kemudian dibuat sangat lembut sekali dan kemudian bisa digunakan untuk digodok, ya, direbus. Jadi membuat kopinya ini direbus sehingga keluar suara kotok gitu ya. Kalau kita merebus kopi ya dengan panci ya yang sederhana, itu di desa-desa itu bunyi suara kotok gitu ya, sehingga kemudian ya masyarakat menamakan itu sebagai Kopi Klothok. Ini sejarahnya begitu ya. Ya memang ada yang ya, sebentar kita minum dulu ya Kopi Klothoknya. Saya suka sekali Kopi Klothok. Ini bukan soal perusahaan ya, tetapi ini soal asli jenis cara mengolah kopi ya, cara mengolah kopi yang direbus. Jadi sangat natural, dia tidak ditambahi dengan macam-macam ya, bahkan sebaiknya gula pun tidak ditambahi. Sehingga kemudian benar-benar ini kopi yang klothok gitu ya. Tetapi memang ya itu soal racikan masing-masing bisa beda. Nah, racikan bisa beda-beda. Nah, saudara sekalian, nah kopi itu pakai lama. Ya. Nah, sederhana tetapi pakai lama. Ya, kita harus menunggui ketika membuat kopi ya. Karena tidak semua itu fast food ya, tetapi ada long food. Jadi menghambat kecepatan itu ya diperlukan di dalam hidup ini. Nah, Kopi Klothok ini sebenarnya simbol dari upaya untuk memperlambat kehidupan ini. Ya, dia digunakan untuk hal yang sifatnya tenang, santai, ya. Kemudian menikmati rebusan kopi. Kopi ini kan semakin direbus semakin enak, ya kan. Sampai-sampai ada simbol jadilah biji kopi ya, semakin air rebusan itu sebuah persoalan kehidupan, semakin direbus ya oleh air kehidupan, ya aroma kopinya itu semakin berasa, semakin enak dinikmati. Nah, hanya Kopi Klothok itulah yang sebenarnya merupakan simbol yang mewakili dari makna atau arti mutiara ya, kata dari jadilah biji kopi ya. Karena biji kopi itu bisa merubah
air, ya air kehidupan yang panas ini menjadi sesuatu hal yang harum. Seperti itu hanya ada di kopi Klothok. Ya, di kopi-kopi yang lain tidak ada. Ya, cara menyajikan kopi tidak ada seperti halnya kopi Klothok yang rebusannya itu tidak hanya sekedar panas tapi pakai umep, ya, menyala-nyala. Ini yang namanya kopi Klothok. Ya, apalagi kalau kopinya itu bukan kopi instan tapi benar-benar kopi yang juga dibuat dengan cara yang di roasting dengan cara digoreng biasa. Yang seperti yang dilakukan di daerah-daerah, di desa-desa, di pantai utara, ya, kemudian di daerah pegunungan. Itu mereka membuat biji kopinya mensangrai, ya, dengan cara-cara yang tradisional, ya, tidak menggunakan mesin mesin roasting yang canggih, tapi benar-benar sangrai sedemikian rupa. Inilah yang namanya kopi Klothok. Ya, ya, jadilah seperti kopi Klothok. Semakin kopi itu direbus, semakin panas, maka akan semakin nikmat. Ya, kopi Klothok ini adalah memperlambat, ya, proses kehidupan. Ya, yang kadangkala kita perlukan untuk sedikit santai. Ya, di tengah dunia yang sudah cepat, ini kita perlu sedikit santai untuk menyeimbangkan kehidupan ini. Yuk kita minum kopi Klothok. Ya, kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Ya.